Kami saat ini juga akan mewawancarai dua pelaku ya atas nama Satim dan juga Billy yang sudah ada di sebelah saya. Ini bisa langsung mohon izin duduk di sana aja ya. Yang didampingi oleh pihak kepolisian juga. Saya saat ini sudah duduk bersama dengan dua orang tersangka yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian atas kasus penyiraman air keras terhadap korban yang seorang mahasiswi begitu ya. Saya tidak sendiri tetapi juga didampingi oleh tim penyidik. Saya ingin tahu ya awal mula niat yang keluar dari Mas Satim ini hingga akhirnya melakukan penyiraman air keras bekerja sama dengan Mas Satim ini awal mula seperti apa, Mas Billy? Pertama itu saya di info loker Jogja grup Facebook. Saya di situ menulis dicari orang yang mau kerja apapun. Kemudian si Satim melakukan chat di Messenger. Dia nanya kerja apa Mas? Di situ saya bilang menyakitin orang. Dia tanya lagi menyakitin gimana? Terus itu menyiram air keras. Terus kita lanjut ke WA. Permasalahannya apa sebenarnya Mas Billy? Percintaan. Ya, seperti apa? Bisa diceritakan mungkin? Sebenarnya itu rasa sakit hatinya nggak terlalu ini Mbak. Cuma rasa sayangnya terlalu gede. Jadi saya berpikir dalam keadaan gimana pun saya masih tetap mau sama si korban. Apa permasalahannya? Jadi waktu itu saya chattingan sama si korban. Saya tanya sama si korban, kamu lagi di mana? Di rumah. Dia bilang lagi jaga warung. Nah pas malam ternyata dia nggak ada di rumah. Dari awal dia bilang itu dia tuh di tempat lain. Nah di situ cekcok. Nggak sesuai lah ya sama apa yang dikatakan ke Mas Billy. Ya di situ cekcok. Kemudian yang mengambil putus itu saya sebenarnya. Setelah 2 hari atau 3 hari saya mencoba komunikasi baik lagi. Saya mampir ke rumahnya, ngobrol baik-baik, tapi nggak sesuai harapan. Respon korban sehingga mengatakan bahwa menolak untuk diajak balikan, untuk kembali menjalin hubungan dengan Mas Billy. Ini apa pada saat itu yang Mas Billy nggak? Dia cuma bilang tidak bisa. Kenapa? Saya kurang paham. Nggak disebutkan alasannya sama sekali? Dia bilang tidak bisa. Apa? Saya ingin tahu sebenarnya yang tergambar di pemikiran Mas Billy ketika itu berhasil disiram air keras begitu ya. Ini kan juga nggak akan bisa balik ke Mas Billy lagi. Saya nggak berpikir dampaknya segede ini Mbak. Seperti apa yang dipikirkan pada saat itu? Mungkin cuman lecet-lecet aja Mbak, saya mikirnya kayak gitu. Tapi memang niatnya nyiram air keras? Ya. Niat dibunuh nggak? Nggak. Gimana waktu itu yang diperintahkan Mas Billy ke Mas Satim ini? Cuman menyiram air keras. Yang menyiapkan bahan-bahannya siapa? Dari si Satim. Berapa lama merencanakan dengan Mas Satim ini? Kurang lebih 2 mingguan. 2 minggu? 2 mingguan, ya. Akhirnya pada tanggal 12 Desember, itu saudara Billy ini posting di Facebooknya dia dicari seseorang yang mau bekerja apa saja. Nah, kemudian ditanggapilah oleh yang namanya Satim ini. Direspon, kemudian pembicaraan berpindah melalui WhatsApp, melalui WA. Dari WA itu saudara Satim, eksekutor ini tanya pekerjaannya apa. Nah, kemudian si Billy ini membuat suatu cerita bahwa dia mengaku sebagai seorang perempuan. Karena komunikasinya lewat WA, hanya tulisan, dia mengaku sebagai seorang perempuan bernama Senlung. Dan dia ini bercerita kepada eksekutor ini, saudara Satim ini, bahwa dia dikhianati suaminya. Suaminya ada hubungan dengan pelakor. Disepakatilah janji caranya dengan air keras, si yang mencari adalah eksekutor sendiri, kemudian disepakati dengan biaya 7 juta. Apa yang mendorong pada saat itu merespon ya status dari Mas Billy? Saya memang posisi nganggur, kepepet ya. Kerjaannya apa sebelumnya? Saya sebelumnya di Warmindo sama jaga kos. Jadi secara acak aja itu melihat Facebook terus tiba-tiba ada status itu? Awalnya sih iniin loker, tak kira loker apa gitu. Ternyata nyakitin orang. Setelah itu lanjut ke WA. Ternyata setelah lanjut ke WA, ya itu apa? Nyakit orang dengan nyiram air keras begitu. Mohon maaf, pernah melakukan pekerjaan ini juga? Belum. Nah, karena nggak pernah ini bukannya apa ya? Ada keraguan karena sebelumnya nggak pernah mencoba dan kalau bisa dikatakan perintahnya ini kan bertolak belakang ya dengan pekerjaan Mas sebelumnya yang
Tetap sih setiap saya itu rasa takut itu ada, tapi ya memang waktu kejadian momennya itu kayak pas banget, pas hujan, sepi gitu loh. Itu langsung yakin bahwa saya kayaknya bisa nih melakukan apa yang disuruh oleh Mas Billy. Iya, karena sebelumnya kan gagal terus, posisi korban nggak ada di lokasi, dan ketika itu pun saya memang merasa takut sih. Apa yang ditakutkan? Ya takutnya kan saya ketahuan sama warga gitu, atau dikejar begitu. Apa yang dijanjikan oleh Mas Billy pada saat itu? Saya ditawari uang sekitar 7 juta. 7 juta. Angka itu keluar dari siapa? Dari Mas Billy. Waktu pemberian uang 1,6 juta yang diberikan selama 3 kali, itu untuk operasional, untuk beli jaket Gojek itu, kemudian untuk beli air keras, untuk biaya survei dia, itu aja ditaruh di suatu tempat sehingga dia tidak ketemu. Kemudian diberitahu lewat WA, uang saya taruh di tempat ini, di bungkus plastik ini, itu kemudian diambil, seperti itu. Bertolak belakang nggak apa yang Anda lakukan pada saat itu dengan hati nurani ya, sehingga mungkin ada selain ketakutan yang disebutkan, takut ketahuan itu tadi, tapi juga memikirkan bagaimana dampak terhadap korban. Saya juga dampak sama korban terkira nggak separah ini, karena saya juga nggak pernah tahu yang namanya air keras gimana, nggak pernah tahu. Jadi carinya waktu itu di mana? Ya saya beli di daerah Malioboro, cuman pasnya saya lupa karena saya kan bukan orang sini. Bukan orang sini? Iya. Orang mana? Orang Jawa Barat. Orang Jawa Barat. Di sini berarti merantau? Iya. Sudah berapa lama? Kurang lebih 10 tahunan lah. 10 tahun ya, dengan pekerjaan yang tadi Anda sempat ceritakan itu? Ya serabutan sih. Serabutan? Ganti-ganti. Nggak tahu air keras itu seperti apa, jenisnya bagaimana, bahkan mungkin carinya di mana. Itu tempat informasinya dari mana kalau menjual air keras? Dari awal sih dari Billy gitu. Oh, betul Mas Billy. Berarti Mas Billy yang menginformasikan ya? Waktu itu saya cari di Google. Cari di Google aja? Waktu di toko yang saya bilang, dia bilang nggak ada. Terus tiba-tiba dia bilang, saya coba cari sendiri. Gitu. Dan ketemulah itu di tempat yang pada akhirnya dibeli? Iya. Udah dapat nih asam sulfatnya? Langsung dieksekusi hari itu nggak? Enggak sih, saya cuman baru ngecek lokasi dulu. Dengan cara apa itu? Ngelihat langsung ke lokasi. Fotoin kosnya itu, tapi posisi korban nggak ada. Jam 3 sore, itu saudara Billy memberitahu kepada Satim selaku eksekutor itu bahwa nanti pukul 19.00 korban ini akan berangkat ke gereja. Akhirnya jam 18 datanglah si Satim itu ke tempatnya korban. Kemudian karena itu kos putri, seolah-olah dia ini memakai baju Gojek, jaket Gojek itu, dan membawa bungkusan plastik seolah-olah mau ngantar makanan. Seragam ojek online begitu ya? Ya, betul. Kemudian pada saat sampai di kosnya korban, kemudian ketok pintu. Karena pintunya nggak dikunci, langsung dibuka oleh si eksekutor ini. Kebetulan korban ini sedang persiapan habis mandi, persiapan mau ke gereja. Langsung disiramkan, langsung lari. Saya biasanya sih sore kadang. Sekitar jam 2, jam 3 itu. Jam 2, jam 3. Berapa sampai lama jam di 4. kos korban untuk melihat gerak-gerik dari korbannya? 3 jam, kadang 4 jam sih. 3 jam? Nongkrong gitu ya di situ? Sambil ngapain tuh Mas? Biar nggak dicurigai? Ya sambil, kan ada warung kopi di sana, sambil ngopi gitu. Sempat nggak ada yang curiga tapi? Mungkin dari kos atau dari warga sekitar? Enggak sih, soalnya kan itu saya nongkrongin di Warmindo, di warkop itu. Jadi orang-orang di sana cuek-cuek aja? Iya, dikiranya saya warkop. Selanjutnya saya baru menggunakan jaket ojol. Pakai jaket ojol itu berarti di hari eksekusi aja? Sebelumnya. Sebelumnya? Dan hari eksekusi itu saya baru dikasih tahu sama Mas Billy. Dikasih tahu apa? Kalau korban sekarang posisi udah ada di lokasi. Mas Billy, informasi kalau korban ini ada di kos dari mana? Feeling aja Mbak. Feeling? Ya, karena kan itu tuh harusnya ibadah. Tanggal 24? Iya. Malam Natal ya berarti ya? Iya. Setelah dapat informasi 24 sore ya, itu ada di kos, langsung apa yang dilakukan oleh Pak Satim? Saya langsung ke sana karena kan dikasih posisi hujan, saya di sana berteduh dulu di dekat kos korban itu. Lalu saya juga dikasih tahu bahwa maghrib itu dia mau ibadah katanya. Di lokasi dari jam berapa? Sekitar jam
setengah 5-an ya kurang. Setengah 5 sore ya? Iya. Oke, terus? Setelah itu dia mau maghrib mau ibadah katanya, lalu saya lewat depan kos itu, kebetulan pintu gerbang itu kebuka. Dan kamar dia itu memang udah apa namanya, udah kebuka sedikit. Dan saat itulah saya langsung menyiramkan. Informasi kalau itu adalah kamar korban dari mana? Waktu sebelumnya kan saya pura-pura nganter ojol itu, terus dikasih tahu sama kamar sebelahnya itu. Setelah itu coba masuk langsung tepat di kamar korban. Berapa lama ada di kamar korban sampai akhirnya menyiram? Sebentar kok, cuman berapa menit langsung disiram. Mas Satim siram di bagian apa pada saat itu? Saya posisi nggak melihat bagian apa-apa karena saya pun merasa ketakutan gitu. Karena posisi pintu terbuka, saya langsung gini udah lari, saya nggak melihat bagian apanya enggak. Karena saya pun gelasnya pun saya tinggal di sana juga. Apa yang Mas Satim dengar dan lihat pada saat itu, reaksi dari korban? Dia berteriak kayak kesakitan. Bilang apa? Cuman oh gitu aja. Saya lihat juga ada bagian dari tangannya Mas Satim ini. Ya. Ini kena cairan juga. Iya, ini kena. Gimana bisa ini ceritanya? Karena saya pun nggak tahu ya kan setajam ini gitu. Kalau air keras itu. Ini kenanya waktu nyiram? Iya, waktu nyiram. Setelah berhasil menyiram, komunikasi yang dijalin dengan Mas Billy seperti apa? Nginfoinnya kalau saya sempat menginfokan tapi nggak ada balasan dari Mas Billy. Apa yang dikatakan Mas Satim? Ya ini tugas saya udah selesai, terus ini gimana masalah pembayarannya? Tapi nggak ada balasan, respon nggak ada. Sama sekali? Iya. Apa yang terjadi setelah itu Mas Billy? Sebenarnya saya ketakutan Mbak waktu itu. Kenapa? Ini ketakutan keadaan korbannya gimana. Di situ saya ketakutan, saya nggak berani pegang HP juga. Ya itu Mbak, makanya saya nggak ada respon dia. Sama sekali, berarti sampai pada akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian nggak ada komunikasi sebelumnya? Nanti siapa yang duluan diamankan pihak kepolisian? Di mana waktu itu? Di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Jadi waktu itu, Apa yang dilakukan di sana? waktu saya ketakutan, orang tua si korban nelpon saya, menyuruh saya untuk ke rumah sakit. Sebenarnya di situ saya bingung Mbak, yang ngelakuin itu saya, tapi yang dipercaya sama orang tuanya ke rumah sakit itu saya. Tapi saya tetap ke rumah sakit, dalam itu saya diinterogasi, langsung dibawa ke sini. Kalau dari Mas Billy, tadi sempat ada momen Mas Billy ketemu sama orang tua tapi nggak menyampaikan apa-apa, mungkin waktunya yang terbatas. Kalau sekarang diberi kesempatan, mungkin bertemu langsung, ada yang ingin disampaikan? Mungkin kalau bisa, pengennya ketemu kedua belah pihak keluarga aja, buat saya harus tanggung jawab gimana. Makanya saya berharapnya kedua belah pihak keluarga bisa dipertemukan. Tapi Mas Billy tahu kan kalau kondisi dari korban saat ini sudah nggak mungkin lagi bisa beraktivitas seperti semula. Mengetahui hal itu, ada respon? Sedih Mbak. Itu aja? Menyesal. Mas Billy dan Mas Satim, terima kasih sudah mau bercerita ya. Sekali lagi apa yang kalian lakukan ini tentu kalian harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau ide ini sudah direncanakan oleh si Billy. Jadi otaknya itu si Billy itu. Meminta untuk kemudian ini disiram air keras ini, cara ini adalah dari Billy. Atas permintaan Billy, termasuk memberitahukan kosnya, kemudian caranya, jam D-nya ditentukan oleh Billy juga, supaya nanti pada saat dia mau ke gereja itu dia persiapan. Rencananya memang korban ini mau ke gereja malam hari itu karena pas malam Natal. Ancaman hukuman yang dijatuhkan pelaku? Kami kenakan ancaman hukuman yang penganiayaan berat. Pasal 355 ancaman hukumannya 12 tahun maksimal. Pada kasus ini adalah isu yang terkait dengan Gen Z, di mana kepekaan, empati itu menjadi sangat